Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita bisa berjumpa lagi malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin mengangkat satu topik ngeri. Ustadz Agustan kena kutuk penyakit dan minta donasi. Tuhan langsung menjawab kutuknya. Kadun tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat video di channel Roti Hidup. Ada video dan kemudian saya mengambil sebagian dari videonya. Itu dengan jelas ditunjukkan bahwa Ustadz Agustan sedang sakit dan makin lama makin parah. Ini sesuatu yang luar biasa karena itu terjadi setelah beberapa hari dia kentut di Alkitab dan dia mengutuk dirinya bahwa dalam 1 bulan dia akan mati karena kentut Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada channel saudara kita Muslim yang membantah tetapi berkata bahwa Ustadz Agustan tidak sakit, dia baik-baik saja, tetapi tidak menunjukkan video apapun. Tetapi mari kita akan lihat video yang didapat oleh channel Roti Hidup dan kita akan lihat bersama-sama kondisi terkini daripada Ustadz Agustan. Mari kita saksikan. Gimana kondisi Pak Agus? Apa berbeda? Lumayan. Ya. Udah berapa hari? Udah berapa hari ya? Dari malam Jumat sakit itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Roti Hidup, saya kembali teringat dengan apa yang tadi saya katakan di judul, bahwa Ustadz Agustan meminta donasi, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini justru membuktikan bahwa beliau sakit dan serius sakitnya, bukan ada dalam keadaan baik-baik. Nah, saya ingin tunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada potongan yang saya ambil, saya screenshot dari channel Ustadz Agustan, yaitu Mu'alaf Care Indonesia. Ya, di situ dikatakan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya, Bendahara YBMPU Al-Mutadin, mengajak kita bersama-sama untuk mensupport Ko Agus yang saat ini dalam keadaan sakit. Ya, bahkan nomor rekeningnya jelas ke rekening BSI, Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Mutadin. Ya, nomornya ada semua, ya. Nah, ini membuktikan bahwa Ustadz Agustan, ya, benar-benar sakit. Dan dalam tadi saya katakan bahwa dalam potongan video itu sakitnya makin parah. Itu sebabnya membutuhkan donasi. Nah, kita kembali kepada apa yang ingin saya angkat sebagai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu saya melihat tentang Ustadz Agustan, saya teringat akan Raja Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasal yang keempat. Kita akan melihat bahwa Daniel ada menunjukkan kepada kita tentang seorang raja yang luar biasa, raja yang besar. Babelonia pada waktu itu adalah negara adidaya seperti Amerika sekarang, dapat dikatakan menguasai dunia, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Nebukadnezar merasa bahwa dia begitu luar biasa menguasai dunia. Bahkan Daniel mimpi dia itu seperti pohon besar yang menaungi begitu banyak bangsa. Daniel menafsirkan itu. Tetapi Daniel memperingatkan bahwa kalau dia sombong, maka Tuhan akan menghukum dia.
Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang kita bisa belajar daripada Raja Nebukadnezar yang sombong. Yang pertama adalah Tuhan menghukum orang sombong, apalagi sombong menghina dan menantang Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-4 ayat 30 sampai ayat 33, di situ dikatakan, berkatalah Raja Nebukadnezar, maksudnya, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan dan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Nah, di sini dengan jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Nebukadnezar sombong. Ya, bahkan dia tidak mengutuk diri, dia tidak menantang Tuhan, ya, tidak seperti Ustadz Agustan. Tapi Allah menghukum dia karena Allah benci terhadap kesombongan. Ya, kita harus sadar sebagai manusia bahwa kita tidak boleh sombong. Siapapun kita, apapun status kita, apapun profesi kita, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun kehebatan kita, kita tidak boleh sombong. Kita harus sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya percaya saudara-saudara saya yang Muslim juga menyadari itu, bahwa manusia itu tidak berdaya, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Saya waktu menulis ini, saya teringat akan satu ungkapan yang saya buat. Malaikat sombong jadi setan, apalagi manusia sombong akan menjadi setan. Dalam istilah orang Indonesia Timur, setan punya nenek moyang. Ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Saya mau katakan kepada saudara saya, Ustadz Agustan, jangan sombong. Ya, jangan sombong, jangan menantang Tuhan. Karena kita tidak berdaya. Kalau kita menantang Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Siapapun kita. Karena kita tidak berdaya. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan. Saya, kalau Pak Ustadz Agustan menonton video ini, saya mau katakan, rendahkan dirimu. Minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Karena Tuhan masih mengasihi engkau. Engkau masih berharga di mata Tuhan. Sebelum Dia memanggil kita, kita semua masih ada punya kesempatan. Yang kedua, Pak, yang bisa kita belajar adalah Tuhan menginginkan orang sadar dan bertobat. Kalau kita kembali kepada kisah Nebukadnezar dalam Daniel 4 ayat 34, di situ dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 4 secara lengkap, kita melihat bahwa waktu Nebukadnezar yang karena kesombongannya, dia bahkan seperti Tuhan menghukum dia seperti binatang, makan rumput seperti lembu. Tapi waktu dia sadar dan dia dapat dikatakan menengadah ke langit, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keagungan Tuhan, maka Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan memulihkan segala sesuatu. Bahkan dia dikembalikan menjadi raja. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan sangat baik. Bahkan dengan jelas Tuhan tidak ingin, ya, Pak Ustadz Agustan untuk binasa. Yeskiel 33 ayat 11 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Nah ini, ya, Tuhan mengingatkan lewat Yehezkiel buat orang Israel pada waktu itu. Dan saya percaya untuk kita semua manusia, siapapun kita, agama kita, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita masuk neraka. Tuhan mau selamatkan kita. Yang penting kita membuka hati kita. Itu sebabnya saya mau katakan kepada Pak Ustadz Agustan, sadar, bertobat, rendahkan dirimu. Tuhan dapat memulihkan segala sesuatu, baik dirimu, keluargamu, istrimu, ekonomimu, pekerjaanmu. Tuhan dapat memulihkan segala sesuatu karena Dia mengasihi engkau. Karena Dia sudah rela mati bagi engkau. Dia sudah datang sebagai manusia dan Dia rela pergi ke salib dan mati untuk menebus kita. Karena itu waktu kita merendahkan diri, pengampunan, anugerahnya cukup bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan video ini, dan engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hatimu, terima Dia, supaya engkau boleh diselamatkan. Kalau engkau hidup dalam kesombongan, kebanggaan, keangkuhan, kebanggaan duniawi, saya mau katakan kepada engkau, bertobat, rendahkan dirimu, maka Tuhan dapat menyelamatkan engkau. Dan Bapak Ibu Saudara yang lain, orang Kristen yang mungkin juga hidup dalam segala keangkuhannya, bertobat. Karena Tuhan benci kepada orang sombong. Tuhan menentang, Alkitab mengatakan Tuhan menentang orang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu buka hatimu kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, engkau yang menonton video ini, engkau diberkati lewat video ini. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng, supaya setiap kali saya mengupload video ini, saudara mendapatkan notifikasi. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Ya, dengan engkau subscribe, engkau menopang channel ini untuk terus jadi berkat. Ada banyak video yang bisa saya buat. Jangan lupa komen. Dan kalau engkau diberkati, bagikan video ini kepada banyak grup, sehingga banyak orang juga diberkati. Saya percaya Tuhan memberkati engkau malam ini, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Shalom.